Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Di video ini saya akan melanjutkan untuk membuat WhatsApp Gateway ya teman-teman ya. Nah, apa bedanya sih dengan WhatsApp Gateway yang sebelumnya? Bedanya itu yang sebelumnya kita ngebuat pakai Waha teman-teman ya, dari aplikasi luar. Cuman saat ini kita akan membuat sendiri untuk WhatsApp Gateway-nya. Jadi nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri teman-teman ya. Nah, ini kita coba langsung aja buka catatannya ya. Nah, di sini sudah ada catatan. Nanti catatan ini saya share di deskripsi teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa buka ini. Ini lengkap udah beserta kode-kodenya juga udah saya catat di sini. Nanti teman-teman bisa tinggal copy paste boleh. Di sini nanti saya akan jelasin, saya ketik satu-satu teman-teman ya untuk di video ini. Nah, jadinya di WhatsApp Gateway di komputer ini itu nanti saya akan memakai library namanya Bellis teman-teman ya, dan nantinya pakai PHP. Jadi sistem ini ada dua bagian ya, yaitu untuk Bellisnya itu dia berjalan di Node.js teman-teman. Jadi Node.js ini fungsinya untuk mesin utamanya teman-teman ya, yang menjalankan Bellis dan untuk koneksi WhatsApp dan menyediakan API-nya ya. Dan terus PHP-nya ya PHP pada umumnya seperti yang saya sharing, memakai aplikasi SAM ya. Tapi kalau teman-teman pakai aplikasi lain juga boleh. Bisa ngikutin saya juga. Kalau teman-teman juga punya aplikasi lain juga yang lebih bagus, mungkin bisa share di kolom komentar ya. Oke, itu untuk PHP. Setelah itu nanti kita butuh yang namanya Node.js pastinya teman-teman ya. Nanti untuk cara downloadnya bisa lewat link ini, atau bisa tuh teman-teman cari di Google ya kan, Node.js. Nah, ini dia. Nanti tinggal pilih get Node.js. Nah, seterusnya kita download Windows installer ya teman-teman ya. Nah, kalau udah di-download, save ya. Nah, di sini tinggal buka aja ini teman-teman. Buka, habis itu tinggal next saja. Nggak ada setelan khususnya. Itu udah bisa keinstall Node.js ini. Kebetulan saya sudah install ya. Selanjutnya apalagi teman-teman, Node.js SAM udah pernah ya saya buat videonya ya. Setelah itu PM2, nanti PM2 ini kita install di CMD dan butuh Node.js nanti teman-teman ya, untuk membuka linknya nanti di CMD. Dan yang terakhir untuk bagian buat kodenya, yaitu saya pakai Visual Studio Code. Teman-teman bisa pakai aplikasi lain boleh, Notepad++ juga gak masalah. Cuman kalau yang saya pakai ini kan bisa dipakai untuk ngedit folder juga bisa, nanti buat file juga bisa. Cara downloadnya bisa dari sini atau bisa langsung dari Google teman-teman. Ini Visual Studio Code gini ya. Nah, ini kebetulan saya masih belum install teman-teman ya. Ini sekalian aja dipraktekin teman-teman ya. Download, sudah saya download, save ya. Nah, kita tunggu. Ini kan agak lama nih downloadnya ya. Ini saya pause saja dulu supaya gak makan waktu lama ya. Di video ini saya akan melanjutkan untuk membuat WhatsApp Gateway ya teman-teman ya. Nah, apa bedanya sih
dengan WhatsApp Gateway yang sebelumnya. Bedanya itu yang sebelumnya kita ngebuat pakai Waha teman-teman ya, dari aplikasi luar. Cuman saat ini kita akan membuat sendiri untuk WhatsApp Gateway-nya. Jadi nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri teman-teman ya. Nah, ini kita coba langsung aja buka catatannya ya. Nah, di sini sudah ada catatan. Nanti catatan ini saya share di deskripsi teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa buka. Ini lengkap udah, beserta kode-kodenya juga udah saya catat di sini. Nanti teman-teman bisa tinggal copy paste boleh. Di sini nanti saya akan jelasin, saya ketik satu-satu teman-teman ya untuk di video ini. Nah, jadinya di WhatsApp Gateway di komputer ini itu nanti saya akan memakai library namanya Bellis teman-teman ya, dan nantinya pakai PHP. Jadi sistem ini ada dua bagian ya, yaitu untuk Bellisnya itu dia berjalan di Node.js teman-teman. Jadi Node.js ini fungsinya untuk mesin utamanya teman-teman ya, yang menjalankan Bellis dan untuk koneksi WhatsApp dan menyediakan API-nya ya. Dan terus PHP-nya ya PHP pada umumnya seperti yang saya sharing, memakai aplikasi SAM ya. Tapi kalau teman-teman pakai aplikasi lain juga boleh. Bisa ngikutin saya juga. Kalau teman-teman juga punya aplikasi lain juga yang lebih bagus, mungkin bisa share di kolom komentar ya. Oke, untuk PHP. Setelah itu nanti kita butuh yang namanya Node.js pastinya teman-teman ya. Nanti untuk cara downloadnya bisa lewat link ini, atau bisa tuh teman-teman cari di Google ya kan, Node.js. Nah, ini dia. Nanti tinggal pilih get Node.js. Nah, seterusnya kita download Windows installer ya teman-teman ya. Nah, kalau udah di-download, save ya. Nah, di sini tinggal buka aja ini teman-teman. Buka, habis itu tinggal next saja. Nggak ada setelan khususnya. Itu udah bisa keinstall Node.js ini. Kebetulan saya sudah install ya. Selanjutnya apalagi teman-teman, Node.js SAM udah pernah ya saya buat videonya ya. Setelah itu PM2, nanti PM2 ini kita install di CMD dan butuh Node.js nanti teman-teman ya, untuk membuka linknya nanti di CMD. Dan yang terakhir untuk bagian buat kodenya, yaitu saya pakai Visual Studio Code. Teman-teman bisa pakai aplikasi lain boleh, Notepad++ juga gak masalah. Cuman kalau yang saya pakai ini kan bisa dipakai untuk ngedit folder juga bisa, nanti buat file juga bisa. Cara downloadnya bisa dari sini atau bisa langsung dari Google teman-teman. Ini Visual Studio Code ini ya. Nah, ini kebetulan saya masih belum install teman-teman ya. Ini sekalian aja dipraktekin teman-teman ya. Download, sudah saya download, save ya. Nah, kita tunggu. Ini kan agak lama nih downloadnya ya. Ini saya pause saja dulu supaya agak makan waktu lama ya. Tuh, ketutup. Nah, ini sudah di download ya teman-teman ya. Kita coba buka ya. Nah, ini dia Visual Studio Code ya.
Ini oke aja. Save ya. Next. Next lagi, next lagi. Ini terserah teman-teman membuat di desktop icon bisa shortcutnya. Next lagi, install. Kayaknya cuma nih gini aja teman-teman prosesnya. Kita tunggu sampai finish ini ya. Ini biar nggak lama lagi ya. Jadi ini saya skip lagi aja teman-teman ya. Ini sudah selesai ya teman-teman untuk prosesnya, tinggal klik finish saja. Nah, ini sudah terinstall ya untuk aplikasi Visual Studio Code. Ini teman-teman mau login Google, GitHub, dan lainnya juga bisa. Kita balik lagi aja ke catatan ya. Nah, ini dia. Ini terakhir ya untuk kebutuhan software dan persiapannya. Lanjut ke bagian struktur project ya teman-teman ya. Di sini nanti folder yang kita pakai, nah itu dia, nama foldernya WA Gateway ya. Kita buat sama aja supaya nanti nggak ada error ya. WA Gateway, dalamnya ada server yang nantinya berisi server apa namanya, JavaScript ya. Terus nanti ini yang kita akan panggil teman-teman ya, pakai Node.js ini teman-teman ya. Nah, terus ada CSS, ini opsional ya. Fungsinya untuk membuat tampilan webnya jadi lebih rapi ya. Dan ada page index sama indeks kirim sama proses kirim. Kalau indeks ini isinya nanti kalau belum login dia nanti akan muncul QR ya, scan QR. Kalau sudah di scan dia nanti muncul status kalau device-nya sudah connect gitu. Jadi dirasa sampai sini aja dulu teman-teman ya untuk video awal dari apa namanya membuat website membuat WhatsApp gateway dengan belist ini teman-teman ya. Jadi ada gambarannya udah untuk struktur projectnya nanti kayak apa. Nanti kita lanjut untuk ngebuat struktur tabelnya nih teman-teman ya. Struktur foldernya teman-teman ya. Oke, dirasa cukup sekian dari video saya. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.